Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh di Mushola Al-Falah, para asatizah, juga para sesepuh di RT dan RW setempat, juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Nikmat iman dan Islam, nikmat badan yang sehat, rezeki yang lapang, umur yang panjang, dan juga banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tidak mungkin dapat kita hitung karena begitu banyaknya nikmat Allah. Semoga kita bisa terus meningkatkan syukur kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk kedua utama kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan segenap umatnya hingga yaumul kiamah. Dan alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Insyaallah malam ini kita akan membahas, membaca, mentadabburi surat At-Takatsur, surat Al-Hakumut Takatsur. Untuk itu mari sama-sama kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin was syuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat barriha wa bahriha, khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman ahsana ilayna wa liman ijtama'na bisababihi hauna syai'un lillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian mari sama-sama kita baca surat At-Takatsur. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha
bermegah-megahan. Alhaakum telah membuat kalian lalai, kalian lupa akan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. At-takatsur bermegah-megahan. Jadi gara-gara sibuk berlomba-lomba dalam kemegahan duniawi, dan pertama sibuk mengumpulkannya, yang kedua setelah terkumpul sibuk untuk berbangga-bangga di hadapan orang lain. Sebenarnya kayak ini sih, kalau kita lihat anak-anak ya, anak kecil, aku punya 1.000, kata temennya aku punya 10.000, kata temennya lagi aku punya 100.000 gitu ya. Sampai terus gitu. Nah, itu contoh at-takatsur versi anak kecil gitu ya, versi anak kecil. Tapi yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takatsur ini sama sekali bukan anak kecil, tapi anak besar ya, orang dewasa, kita semuanya yang seringkali sibuk dengan menumpuk kekayaan, kemudian lupa akan kewajiban, lupa bahwa kita akan kembali ke akhirat, bahwa kita harus menyiapkan bekal yang cukup untuk kehidupan abadi yang benar-benar membutuhkan bekal yang banyak, yaitu kehidupan akhirat. Nah, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam As-Suyuti di dalam tafsirnya, syagalakum an ta'atillah. Jadi alhaakum itu artinya at-takatsur, yaitu at-tafakhur bil amwal, berbangga-bangga dengan harta, benar-benar membuat kalian sibuk dan kalian lupa salat, kalian lupa sedekah, kalian lupa zakat, dan kalian lupa segalanya. Selupa apa gitu ya, selalai apa, ternyata hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Hatta zurtum sebenarnya secara bahasa, zurtum artinya kalian berkunjung, kalian ziarah. Ziarah itu sebenarnya di masyarakat kita seringkali hanya digunakan untuk ziarah ke kuburan, kepada orang-orang yang sudah di dalam kubur, sudah meninggal. Padahal sebenarnya ziarah itu bisa berkunjung kepada yang telah meninggal, bisa juga berkunjung kepada yang masih hidup gitu. Cuman kalau yang masih hidup, biasanya kita lebih sering mengistilahkan dengan istilah silaturahmi gitu ya, silaturahmi. Tapi sebenarnya nama umumnya dalam bahasa Arab itu namanya ziarah gitu ya. Kita ziarah kepada seorang ulama gitu ya, ziarah. Nah, ulama yang dimaksud itu jangan cuma yang sudah meninggal, yang sudah wafat, tapi juga kita ziarahi ulama yang masih hidup gitu ya, yang masih hidup. Dan itu sangat penting gitu, kita berziarah kepada ulama, kepada orang-orang soleh, minta nasihatnya, minta doanya, dan kita juga insya Allah mendapatkan keberkahan di situ ya, ziarah. Nah, di sini hatta zurtu dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian itu benar-benar lupa, sadar-sadar kalian sudah berkunjung ke kuburan. Yang dimaksud berkunjung itu kita sudah meninggal, sudah masuk ke dalam kuburan. Ini penafsiran yang paling masyhur, penafsiran mayoritas para ulama ahli tafsir. Zurtumul maqabir
di sini artinya kalian masuk ke dalam kuburan, gitu ya. Zurtumul maqabir. Cuman memang tadi kalimat zohirnya, bahasanya itu seperti ziarah kubur, dan ternyata ada juga sebagian ulama yang menafsirkannya itu hatta zurtumul maqabir itu memang maksudnya itu ziarah kubur. Artinya gini, kalian untuk melakukan sebuah kebanggaan sampai kalian datang ke kuburan, yaitu kuburan orang tokoh-tokoh dari keluarga kalian. Jadi gini, kan tadi berbangga-bangga itu membuat kalian sibuk, lalai, dan lupa dari ketaatan kepada Allah. Nah, setelah bangga dengan banyaknya harta, saya punya punya 5 rumah, punya 5 mobil, punya 5 apartemen, punya 5 villa, punya 5 bisnis, gitu ya. 5 semua ya. Nah, ya, tapi kalau istri jangan 5. Berapa? 1 aja ya Bu ya. Nah, jadi bangga. Setelah itu ternyata nggak cukup sampai di situ, gitu ya. Setelah menyebutkan semua itu, termasuk juga menyebutkan anak-anak. Anak saya itu ada yang jadi pejabat di kementerian ini, ada yang jadi bisnismen ini, gitu ya. Jadi dibanggakan semuanya. Nah, termasuk nih, lihat, ini adalah kuburan kakek saya. Dia dulu tokoh yang disegani di kampung ini, gitu. Sampai seperti itu, berbangga-bangganya itu. Kata yang lain, kakek saya itu lebih terhormat daripada kakek kamu, gitu. Kakek saya itu kalau kakek kamu datang, kakek kamu itu sujud di kaki kakek saya, gitu. Nah, jadi terus nggak ada yang mau kalah, gitu. Itu berbangga-banggaan di antara yang dimaksud dalam makna di ayat 1 At-Takatsur ini. Alhaakumut takatsur, sehingga karena nggak ada yang mau kalah, maka udah akhirnya lupa sholat, lupa sedekah, lupa ngurus keluarga, lupa ngurus anak, semuanya lupa, gitu. Lupa. Karena ketika kemudian dalam berbangga-banggaan itu dia kalah, maka dia akan berusaha untuk lebih, kemudian mencari lagi, mengumpulkan harta lagi. Ketika lebih, nanti ini lagi berbangga-bangga lagi di depan pesaingnya, gitu ya, di depan saingannya, dan begitu seterusnya hatta zurtumul maqabir, sampai akhirnya sadar-sadar udah ada di dalam kuburan. Ya Allah, sampai segitunya ya. Tapi memang kita hidup itu suka terasa cepat banget, gitu ya. Dan orang, gitu ya, kalau membicarakan tentang nikmatnya hidup, berapa tahun pun hidup, dia nggak pernah mau mati. Saya udah terlalu lama hidup, gitu ya, saya mau sudah saja sampai di sini, gitu. Tapi justru orang inginnya itu hidup itu abadi, gitu, nggak pernah mati. Nah, itu diantaranya karena memang kenikmatan dunia yang bahkan dibangga-banggakan. Alhaakumut takatsur, berbangga-bangga, bermegah-megahan dengan harta, dengan anak, dengan tokoh-tokoh di dalam keluarga, itu telah membuat kalian lupa, lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mati dan masuk ke dalam kuburan. Kalla, jangan seperti itu. Kalla, gak boleh kayak gitu, gitu ya. Kalla, sekali-kali tidak boleh demikian. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan tahu akibat buruk dari apa yang kalian lakukan. Kalla, tidak boleh seperti itu. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui akibat buruk dari apa yang kalian
lakukan tersebut. Dan ternyata kalimat ini diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat summa kalla sawfa ta'lamun. Jadi kalimatnya benar-benar sama, hanya ditambah dengan kata summa. Summa itu kan artinya kemudian, gitu ya. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan begitu, karena kalian akan tahu akibat dari apa yang kalian lakukan. Kemudian jangan begitu, karena kalian akan tahu akibat dari apa yang kalian lakukan. Subhanallah, 2 kali Allah tegaskan bahwa betapa hal tersebut merupakan hal yang sangat negatif, yang sangat buruk, tidak diperkenankan. Apalagi di sini memang fenomenanya sampai membuat orang lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam seumur hidupnya. Nah, ini kalian akan tahu aqibati tafakhurikum indan naz'i summa fil qabri, kata Imam Jalalain di dalam tafsirnya di sini dikatakan, jadi kalian benar-benar akan mengetahui nanti ketika kalian meninggal. Jadi ada 2 di sini yang dikatakan. Pertama, indan naz'i. Indan naz'i itu ketika Allah mencabut nyawa kita. Makanya tadi hatta zurtumul maqabir. Jadi kesadaran itu baru hadir, baru datang ketika nyawa sudah ada di tenggorokan, kata gitu ya istilahnya. Jadi pada saat penyesalan sudah tidak berguna lagi, ketika Allah sudah ingin mencabut nyawa kita, di saat sakaratul maut kita baru sadar ternyata betapa sia-sia hidup kita, karena kita dilalaikan oleh kesibukan dengan mengumpulkan harta dunia. Kita sibuk, tidak pernah ingat dengan kewajiban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, di saat sakaratul maut, di saat Allah mencabut nyawa kita dengan menugaskan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Kemudian yang kedua, summa fil qabri. Kita juga akan mengetahui ketika sudah berada di dalam kuburan, gitu ya, dalam kuburan. Karena kan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ketika seseorang meninggal, seseorang mati, maka dia akan diantar, akan diikuti oleh 3 hal, oleh 3 orang, gitu ya. Siapa yang 3 ini? Yang 3 ini pertama keluarga. Terus yang kedua, setelah keluarga, yang kedua adalah harta. Yang ketiga adalah amal, gitu ya. Ternyata dari tiga hal yang mengantar, mengikuti seseorang ketika meninggal menuju ke kuburan, 2 tidak bisa menemani di dalam kuburan, 2 akan balik, akan kembali, yaitu keluarga dan harta. Jadi tidak ada harta yang bisa dibawa mati, gitu. Harta itu tidak akan bisa menemani kita di saat kita sudah meninggal, di saat kita sudah berada di dalam kuburan. Tapi ada katanya ya orang yang kalau dikubur itu pakai pakai pakaian yang paling bagus, pakai perhiasan, pakai jam tangan, pakai dan seterusnya, gitu ya. Nah itu ada memang, kalau di agama lain ada ya, di agama lain. Tapi kalau di agama Islam, kalau ada orang yang ada hal yang kebawa ke dalam kuburan, itu kuburannya harus digali dan diambil, gitu. Misalkan gitu ya, kalau ini contoh ya, kalau saya baca dulu di pesantren pembahasan tentang hal ini, misalkan ada orang yang giginya itu emas, gitu ya, giginya itu emas,
ada 3 gigi berapa gram ya? 3 gigi emas semua gitu ya. Misalkan 1 giginya 5 gram udah 15 gram gitu ya. Ternyata pada saat dikubur itu lupa, nggak diambil, maka harus dibongkar kuburannya, terus diambil dulu, lalu baru dikubur lagi gitu. Itu dalam syariat Islam itu bahkan harus diambil, karena nggak ada manfaatnya gitu. Kalau ada harta yang kebawa ke kuburan gitu. Apalagi kalau ada orang yang berpikir bahwa harta yang banyak itu akan bermanfaat, bisa menemani dia di dalam kuburan, itu sama sekali tidak, sama sekali salah gitu. Nah, justru harta itu akan bermanfaat jika disedekahkan gitu ya. Kalau disedekahkan artinya kan secara zahir di rumah kita sebagai milik kita itu yang nggak ada, udah habis. Itu justru harta yang bermanfaat untuk kita nanti setelah mati, setelah meninggal, setelah di alam kubur, dan setelah kita dibangkitkan kembali di akhirat nanti. Jadi itu yang ketiga, yaitu yang termasuk dalam kategori amal ya, amal. Jadi kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi orang kaya yang banyak harta, tapi banyak hartanya itu untuk beramal, itu tidak termasuk ke dalam alhaakumut takatsur, enggak termasuk. Karena dulu banyak sahabat Rasulullah juga orang-orang kaya gitu. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Sayyidina Utsman bin Affan ya, Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi beliau itu pernah ya pulang dari Syam, Syam itu Suriah kalau sekarang ya, membawa barang dagangan. Kan memang orang Makkah itu biasa mereka bisnisnya itu ekspor impor gitu ya. Komoditi yang dihasilkan di tempat tinggal mereka di Makkah, di Madinah, dibawa untuk dijual ke Suriah, ke Syam di satu musim, dan di musim yang lainnya dibawa ke Yaman gitu ya. Kemudian nanti pulang dari Syam atau pulang dari Yaman, mereka membawa barang juga untuk dijual di kampung halaman mereka di Madinah atau di Makkah. Jadi itu sebenarnya kebiasaan orang Makkah yang kemudian ketika Rasulullah dan sahabat-sahabat muhajirin hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka juga melanjutkan kebiasaan itu. Bisnis itu memang keahlian mereka lanjutkan. Salah satunya dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, jadi saat itu ada 100 ekor unta yang di atas punggungnya itu membawa banyak sekali barang dagangan yang dibawa oleh Utsman bin Affan dari Syam. Ternyata ketika sampai di Madinah gitu ya, sampai di Madinah ada orang-orang yang menawar barang dagangan yang dibawa oleh Utsman dengan harga tinggi, tidak dijual oleh Utsman gitu ya. Ada yang 10 kali lipat, ada yang 20 kali lipat misalkan begitu ya, misalkan nggak ada yang dijual. Kenapa nggak dijual? Kata Utsman bin Affan, saya akan jual barang dagangan ini kalau ada yang berani bayar dengan keuntungan 700 kali lipat. Gitu kata beliau. Mundur kan semuanya, nggak ada yang sanggup. Mana mungkin ada yang sanggup membayar dengan keuntungan 700 kali lipat. Ternyata maksud dari Utsman bin Affan itu, beliau hanya ingin berniaga, berjual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan keuntungan 700 kali lipat, yaitu barang dagangan tersebut disedekahkan untuk rakyat Madinah yang saat itu memang sedang kesulitan gitu. Nah, itu contohnya orang yang berbisnis dan hasil dari bisnisnya itu memang jadi orang kaya, beneran kaya, asli gitu, asli kaya, tapi kekayaannya itu dijadikan untuk beramal, dijadikan untuk beramal. Dan itu yang kata Rasulullah SAW, satu-satunya yang akan bermanfaat di dalam kubur nanti.
Karena keluarga akan pulang, dan setelah pulang mereka akan sibuk dengan urusan mereka. Namanya hidup kan harus dilanjutkan gitu ya. Jadi mereka akan sibuk, istri, suami, ya kalau udah meninggal mah namanya mantan istri, mantan suami. Kenapa saya bilang mantan? Karena dia bisa nikah lagi kan. Bisa nikah lagi gitu. Jadi tadi sibuk gitu, udah sibuk dengan urusan masing-masing. Begitu juga dengan harta yang ditinggalkan kalau kita sudah mati akan menjadi milik orang lain, yaitu ahli waris kita. Ya syukur-syukur kalau ahli waris kita adalah orang-orang soleh, anak-anak yang memang serius kita didik dengan pendidikan agama yang baik, sehingga harta warisan yang kita tinggalkan dimanfaatkan oleh ahli waris kita untuk kebaikan. Nah itu makanya penting sekali gitu ya di situ. Dan itu sebenarnya juga bagian dari amal. Dan hanya amal solehlah yang akan menemani seseorang di dalam kubur. Baik. Jadi kalau bermegah-megahan, berbangga-banggaan dengan harta, itu sama sekali tidak akan ada manfaatnya di dunia maupun di akhirat, terutama mulai dari alam kubur sampai alam akhirat nanti. Karena yang akan bermanfaat hanya amal soleh, dan justru kalau kita melakukan hal buruk itu, yaitu berbangga-bangga dengan harta, dengan dunia, maka kita akan mengetahui akibat buruknya nanti setelah kita mati. Ya, kita mati. Barangkali bapak-bapak di sini, ibu-ibu juga ada yang bukan orang asli sini ya. Kayak saya sekarang tinggal di sini di Depok, tapi aslinya Ciamis. Nah, biasanya kalau orang yang merantau kemudian pulang kampung, apa yang dilihat? Yang dilihatin apa gitu ya? Yang dilihatin itu biasanya materi duniawi gitu ya. Dia pulang bawa apa gitu ya? Dia pulang bawa apa? Oh, sekarang pulangnya bawa motor. Berikut udah bawa mobil gitu ya. Nah, jadi itu terus yang menjadi patokan untuk memberikan penilaian masyarakat kita itu begitu. Tidak seperti itu. Termasuk kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang pilih calon menantu juga kayak gitu ya. Calon menantu ada dua nih, mana yang datang dengan roda dua, mana yang roda empat gitu ya. Yang dipilih yang mana, yang roda empat ya. Nah gitu. Baik. Kemudian kita lanjutkan kembali ke ayat berikutnya. La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Sungguh kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Benar-benar akan melihat neraka jahim. Jadi ketika tadi dikatakan bahwa orang yang melakukan berbangga-banggaan dengan harta dan dunia, di dunianya dia akan tahu akibatnya. Apa akibatnya? Akibatnya adalah neraka jahim. Dia akan kembali, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahim. Kalau saya bilang dia, di sini sebenarnya dalam ayatnya itu bukan dia, tapi kalian. Jadi sungguh kalian benar-benar gitu. Jadi la tarawun itu kalian. Karena memang dari awalnya Allah Subhanahu wa taala itu lagi berbicara dengan kita gitu, lagi menyampaikan satu peringatan kepada kita. Jadi dari awal al-hakum, telah membuat kalian gitu ya. Bahasanya kan begitu, telah membuat kalian lalai gitu. Nah, maka di sini la tarawunnal jahim, maka neraka jahim atau neraka jahannam gitu ya. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Kemudian kalian benar-benar akan melihatnya, menyaksikannya dengan
penglihatan yang benar-benar yakin, gitu ya, benar-benar yakin. Ada sedikit pembahasan di sini terkait dengan bahasa. Di ayat yang ke-5 tadi ada lau ta'lamuna ilmal yakin, ada kata ilmal yakin. Sedangkan di ayat yang ke-7 la tarawunnaha ainal yakin. Apa bedanya antara ilmal yakin dengan ainal yakin? Dua-duanya sebenarnya merupakan pengetahuan yang memberikan keyakinan yang sama sekali tidak ada keraguan, hanya tingkatnya memang agak berbeda. Kalau ilmal yakin, salah satu atau sebagian ulama menafsirkan ilmal yakin itu keyakinan yang didapatkan dengan mendengar. Sedangkan ainal yakin itu keyakinan yang didapatkan dengan melihat. Mana yang lebih yakin antara mendengar dengan melihat? Melihat ya biasanya gitu. Misalkan begini ya, tadi Bapak A gitu ya, misalkan memarahi istrinya gitu ya, memarahi istrinya. Nah terus orang yang ngomong gitu ditanya, kamu tahu dari mana? Kemudian dia bilang, saya dengar sendiri waktu tadi lewat di dekat rumahnya. Nah berarti dia nggak melihat tapi dengar gitu ya. Dan dia bukan mendengar dari cerita orang lain, bukan, tapi dia dengar langsung. Itu namanya ilmal yakin. Nah atau ada yang bilang, tadi si bapak A memarahi istrinya, kamu tahu dari mana? Tadi saya melihat langsung, memang di depan saya tadi gitu. Nah itu namanya ainal yakin. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa akibat dari yang dilakukan oleh orang-orang yang berbangga-banggaan dengan harta dan unsur-unsur duniawi itu benar-benar yakin, tidak ada sedikit pun keraguan dia akan mengetahui akibatnya. Dan keyakinannya itu didukung oleh dua aspek keyakinan, baik ilmal yakin maupun ainal yakin gitu. Jadi baik keyakinan yang didapat karena mendengar maupun keyakinan yang didapat dengan melihat, dua-duanya dapat gitu. Sehingga akibat itu benar-benar sama sekali sangat-sangat tidak mungkin untuk diragukan. Walaupun gitu ya, walaupun saat ini ketika masih hidup di dunia orang-orang banyak yang meragukannya atau tidak percaya. Siapa yang tidak percaya? Yang tidak percaya orang-orang yang tidak beriman gitu. Tidak beriman itu kan artinya tidak percaya. Jadi banyak orang yang tidak percaya kalau setelah mati itu akan dihisab, akan hidup lagi. Mereka bilang, mana mungkin orang yang sudah hancur, sudah dimakan oleh singa misalkan, ada orang meninggalnya itu karena dimakan binatang buas gitu ya. Nah, mungkin nggak dia nanti hidup kembali gitu? Atau orang yang terkena tsunami, hilang, kemudian tenggelam di lautan yang dalam, mungkin nggak dia nanti akan hidup kembali? Mereka nggak percaya, nggak percaya. Karena sebenarnya mereka nggak percaya itu karena mereka nggak paham tentang betapa maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, jadi banyak orang yang tidak percaya atau orang ragu. Nah, orang ragu ini bisa jadi zahirnya mereka bukan orang yang tidak beriman, gitu ya. Mereka mungkin secara KTP mereka statusnya Muslim misalkan, gitu ya. Tapi secara perilaku mereka melakukan al-hakumut takatsur gitu. Nah, itu artinya di dunia dia nggak percaya, dia lalai, dia nggak yakin, tidak benar-benar memiliki keyakinan ilmal yakin dan ainal yakin gitu. Ainal yakin. Makanya
kalau seperti itu memang obatnya itu harus belajar, gitu ya, biar memiliki pemahaman yang benar. Ya. Padahal tadi la tarawunnaha ainal yaqin, kemudian summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kemudian nanti kelak kalian benar-benar akan ditanya. Summa latus'alunna, pasti akan ditanya. Ditanya itu di hisab, gitu ya, dihisab. Kalau kita kan sering berdoa, gitu ya, dalam doa yang memang sering kita baca, mohon dibebaskan dari hisaban di di yaumul hisab nanti, karena hisab itu jangankan yang berat, yang ringan saja sebenarnya kata Rasulullah itu seringan-ringannya urusan akhirat itu tidak ada yang bisa diukur dengan ukuran dunia, gitu, ukuran dunia berat kalau di akhirat mah. Nah, latus alunna, kalian akan ditanya, dihisab nanti di akhirat itu. Jadi kalau kita punya harta, ditanya harta itu dari mana, bagaimana cara mendapatkannya, kemudian setelah dapat akan kalian gunakan untuk apa, gitu. Jadi memang dalam hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang harta ini, pertanyaannya detail, gitu. Makanya kan ada hadis juga yang mengatakan kalau orang kaya dengan orang miskin nanti masuk surganya itu lebih duluan orang miskin, ya, lebih duluan orang yang lebih sedikit hartanya, gitu. Kenapa? Karena memang sedikit yang dihisab itu sedikit, nggak banyak, gitu, nggak banyak. Jadi kalau gini nih, ada dua orang, yang satu kaya, yang satu tidak kaya, gitu ya, tidak sejahtera, tapi dua-duanya saleh, gitu. Dua-duanya itu orang yang beriman, orang yang konsisten dalam menjalankan kewajiban dan meninggalkan kemaksiatan. Nah, bagaimana nanti di akhirat? Di akhirat itu yang tidak kaya, yang miskin, bermaaf, itu akan lebih duluan masuk surga daripada yang kaya. Ya, walaupun yang kaya itu masuk surganya belakangan, bisa jadi surganya tetap lebih tinggi daripada yang miskin, bisa jadi, gitu ya. Karena masalah surga siapa yang lebih tinggi itu miskin kaya bisa berlomba-lomba, gitu, dua-duanya memiliki kesempatan yang sama, gitu. Kalau orang kayanya seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka kekayaannya itu benar-benar akan membuat mereka mendapatkan derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang harus kita cari. Lapus alunna yauma idzin. Yauma idzin, ketika itu. Yauma idzin, pada hari itu. Pada hari yang mana? Pada hari kalian benar-benar melihat akibat dari perbuatan kalian, gitu ya. Nah, kalian akan ditanya tadi tentang harta, kehalalannya dan seterusnya. Yaitu akan ditanya anin na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan di dunia. Nikmat mata, nikmat hidung, nikmat alis, nikmat bibir, nikmat gigi, bahkan nikmat pori-pori di dalam kulit, nikmat bisa bernafas, semuanya kenikmatan itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan, ya, akan dipertanggungjawabkan. Nah, pertanyaannya, apakah yang akan ditanyakan ini kenikmatan-kenikmatan yang besar saja? Ternyata sama sekali tidak. Besar maupun kecil itu semuanya akan ditanyakan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika surat ini turun, ayat ini turun, kan Abu Bakar itu menangis. Karena Abu Bakar itu orangnya
sensitif sekali gitu ya, sangat-sangat tajam ininya itu, nuraninya itu benar-benar bersih gitu, bersih. Kenapa menangis? Karena kata dia, ternyata Rasulullah SAW menyampaikan bahwa yang akan ditanya itu termasuk satu suapan nasi yang kita makan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasi satu suap yang kalian makan itu halal atau enggak? Itu kalian dapat dari mana? Dan setelah masuk ke dalam perut itu kemudian akan kalian gunakan untuk apa? Apakah kemudian setelah menjadi kekuatan nasi itu jadi tenaga, jadi kalori gitu ya, akan kalian gunakan untuk melangkahkan kaki, untuk melakukan kebaikan, ke mushola, kemudian berkunjung ke tetangga, ke saudara, bersedekah dan seterusnya, atau justru kalian gunakan untuk melakukan hal yang tidak baik, misalkan mencuri, atau mengadu domba, dan seterusnya, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Jadi akan ditanya. Jangankan satu piring, jangankan 1 juta, 10 juta, 100 juta, satu suap pun itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya semua yang ada di dalam diri kita itu adalah kenikmatan yang sebelum kita melihat kenikmatan yang lain, kita perhatikan betapa banyak kenikmatan di dalam diri kita, maka kita benar-benar harus belajar untuk mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Baik. Nah, jadi itu sudah sampai di ayat yang terakhir, ayat ke-8. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan dengan harta, dengan anak, dengan dan lainnya, itu telah membuat kalian lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan, yaitu meninggal. Kalla saufa ta'lamun, janganlah demikian, jangan seperti itu, karena kalian pasti akan mengetahui akibatnya. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian jangan seperti itu, karena kalian pasti akan mengetahui akibatnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, jangan seperti itu. Sekali lagi, andai kalian tahu dengan pengetahuan yang yakin, dengan ilmu yang yakin, lata'awunnal jahim, maka benar-benar kalian pasti akan melihat neraka jahim sebagai tempat kembali kalian. Tsumma latarawunnaha ainal yakin, kemudian kalian akan melihat neraka jahim itu dengan ainal yakin, dengan mata kepala sendiri, melihat langsung. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, kemudian kalian pasti akan ditanya, akan dihisab pada hari tersebut tentang nikmat-nikmat yang kalian dapatkan, nikmati di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadabbur kita untuk malam hari ini. Sudah masuk Isya ya? Berarti cukup ya? Cukup, mohon maaf ya. Jadi sampai mentok azan, langsung saja. Kalau begitu, mari sama-sama kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.